pastinya sudah tahu kalau Indonesia pernah nih dijajah oleh dua negara, yaitu Belanda dan juga Jepang. Masing-masing memiliki rentang waktu yang berbeda, dan Jepang jauh lebih sebentar dibandingkan dengan Belanda. Lalu bagaimanakah latar belakang Jepang memulai aksinya dalam mencapai tujuan-tujuannya itu? Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jadi, pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana pada waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM atau American British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Whale. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Stankenborg dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Bisa terbayangkan gimana nih kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu, guys. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras nih oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara. Mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Itulah proses dan latar belakang Jepang melakukan kependudukan di Indonesia. Memang tidak berangsur lama, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat kita sangat tidak manusiawi. Kalau kalian masih penasaran dengan seperti apa awal mula Jepang masuk dan menjajah di Indonesia, tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Bye!